Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya sebagai peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan ketiga tahun 2020 Lembaga Administrasi Negara bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Semarang, memperkenalkan diri. Nama saya Jamesrin Saragi, SPD MSI. Jabatan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Simalungun. Saya akan memaparkan proyek perubahan dengan judul Strategi Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara atau ASN melalui merit sistem berbasis manajemen kinerja atau Misra Manja di Kabupaten Simalungun. Adapun yang melatar belakangi proyek perubahan ini atau isu strategis dalam mengingat rendahnya indikator kinerja aparat pelayanan publik aparatur sipil negara atau ASN masih terkesan birokratif. Selain itu juga biaya yang tinggi, high cost ekonomi. 2. Masih ditemukannya unsur nepotisme dalam penentuan jabatan. 3. Adanya perlakuan aparat yang bersikap sebagai pejabat ketimbang abdi masyarakat. 4. Masih adanya diskriminatif dalam segi pelayanan, lamban dalam memberikan pelayanan. Selain itu, dalam pelaksanaan merit system masih banyak terkontaminasi oleh faktor-faktor tertentu seperti kolusi, nepotisme, suku, budaya, agama, dan ras. Proses pengangkatan calon menduduki jabatan diusulkan tidak sesuai dengan disiplin ilmu. Kompetensi calon diganti menjadi kepentingan kalangan tertentu. Keahlian dan profesionalisme menjadi faktor kedua dalam penempatan pada jabatan tertentu. Tentunya, penerapan merit system berbasis manajemen kinerja ini diharapkan dapat mencapai tujuan dan manfaat. Adapun tujuannya adalah untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika, profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Dan manfaatnya adalah untuk dasar pertimbangan pengangkatan pegawai, mutasi, promosi, pengkajian, penghargaan, dan pengembangan karir pegawai didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pegawai. Sistem tersebut tidak hanya menimbulkan rasa keadilan di kalangan pegawai, juga dapat mendorong peningkatan kompetensi dan kinerja.
dalam rangka mewujudkan birokrasi pemerintah yang profesional dan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari pelaku korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur sipil negara atau ASN, sekaligus merupakan upaya untuk mentransformasi birokrasi dan rule-based birokrasi menuju dynamic governance, sekaligus mendukung visi misi Bupati Simalungun. Visi terwujudnya masyarakat dan Kabupaten Simalungun yang mandiri, tentram, dan berseri. Misi A. Peningkatan dan percepatan pembangunan infrastruktur. B. Peningkatan tingkat kesehatan masyarakat. C. Pengembangan dan pemerataan akses sumber daya manusia. D. Menjamin ketentraman masyarakat. E. Meningkatkan daya saing. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan hadir mengadakan aksi perubahan di pemerintahan Kabupaten Simalungun. Keadaan ASN pemerintah Kabupaten Simalungun saat ini ada sejumlah 10.180 orang yang terdiri dari jabatan struktural, fungsional, dan jabatan teknis lainnya. Tentu, jumlah ASN yang banyak tersebut adalah merupakan modal besar untuk menggerakkan roda pemerintahan menuju pelayanan yang lebih baik bila mana merit system ini telah diterapkan dengan baik. Dengan diketahuinya isu strategis yang ada di pemerintahan Kabupaten Simalungun, khususnya terkait kepegawaian, dapat diambil suatu langkah kebijakan dalam peningkatan kinerja ASN, yaitu melalui diagnosa atau identifikasi permasalahan dengan menggunakan alat analisa The Star Model. Karena alat analisis ini dapat menggambarkan keadaan yang ada. Adapun model analisis dapat digambarkan sebagai berikut. Setelah menganalisa kondisi yang terjadi di setiap kategori atau strategi, struktur, informasi dan proses keputusan, sistem penghargaan atau reward, dan sumber daya manusia. Selanjutnya akan diidentifikasi masing-masing kategori apa saja yang perlu diintervensi untuk mensinergikan antar kategori yang diintervensi dengan kategori lainnya seperti kategori selanjutnya. Untuk mempermudah koordinasi, perlu dilakukan pengelompokan stakeholder berdasarkan pemangku kepentingan yang terdiri A. Key players, B. Keep informed, C. Keep satisfied, D. Minimal effort. Pada dasarnya, penyusunan strategi bagi suatu organisasi harus dilandaskan pada suatu metode analisis. Dalam perkembangannya, terdapat berbagai jenis metode analisis yang dapat dipergunakan dalam perencanaan strategis,
yang salah satunya adalah instrumen analisis skor yang terdiri dari 5 dimensi, yaitu 1. Strength atau kekuatan, berkaitan dengan kemampuan dan sumber daya yang ada di dalam suatu organisasi. 2. Challenge atau tantangan, menunjukkan kemampuan dan sumber daya yang diperlukan. 3. Opportunity atau peluang, berkaitan dengan peluang yang terbuka di lingkungan. 4. Respon atau respon, berkenaan dengan konsekuensi yang mungkin atau muncul akibat dari tindakan atau tidak adanya tindakan. 5. Effectiveness atau efektivitas, adalah strategi yang efisien, andal, elegan, tepat sasaran, dan terintegrasi. Instrumen analisis skor tersebut selanjutnya dikaitkan dengan permasalahan rekrutmen jabatan aparatur negeri sipil dalam rangka meningkatkan kinerja ASN melalui penerapan merit sistem berbasis kinerja atau mesra manja. Strategi marketing terhadap hasil proyek perubahan dilakukan dengan memperhatikan elemen dalam pemasaran sektor publik, yaitu 4P1C atau Product, Price, Promotion, Place, dan Customer. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan laporan implementasi proyek perubahan ini dengan judul Strategi Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara atau ASN melalui merit sistem berbasis manajemen kinerja atau mesra manja di Kabupaten Simalungun, yang merupakan salah satu materi pembelajaran pada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan ketiga pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2020. Tersusunnya laporan implementasi proyek perubahan ini atas dukungan beberapa pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bupati Simalungun, Bapak Dr. J.R. Saragih SH.MM, Bapak Dr. Insinyur H. Diki Saromi MSc, selaku narasumber atau penguji saya, Bapak Insinyur Agus Suritanto MSc, selaku kos saya, Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun, Bapak Mixnon Andreas Simamora SIP MSI, sekaligus sebagai mentor saya. Para rekan kerja saya, Kepala OPD se-Kabupaten Simalungun, tim proyek perubahan, rekan-rekan semua, khususnya peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan ketiga yang menjadi teman diskusi dan bertukar pikiran yang baik. Secara khusus kepada keluarga tercinta yang telah mendukung selama penulis mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan ketiga.